Salam analisa, sahabat-sahabat AK, kalau kita melihat kasus Duren 3 ini kadang-kadang mau ketawa juga. Seperti orang yang berbohong, ketahuan berbuat bohong lagi. Baik sahabat-sahabat AK, kita mencoba melihat keterangan Bapak Kapolri di saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI kemarin. Ini sebenarnya ada dua substansi, tapi kita bahasnya tentang laporan nih. Istrinya Sambo sajalah begitunya. Pertama di Duren 3 ini sepintas begini sajalah. Jadi PS ini Sambo lah karena di sana disebutkan juga Sambo melaporkan peristiwa pertamanya melaporkan peristiwa tembak menembak antara RE dan BJ kan gitu yang terjadi karena ada pelecehan kan begitu, karena ada pelecehan terjadi tembak menembak itu kan begitu yang terjadi kepada saudara PC oleh saudara BJ di Duren 3. Sahabat-sahabat, ini jelas dia mengatakan nggak melaporkan kepada ini, dibaca ke Pak Kapolri kan segitu garis besarnya. Itu dulu coba kita dengarkan. Jadi jelaslah bahwa melaporkan adanya pelecehan di Duren 3. Awalnya karena ada laporan saudara FS kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Divpropam pada hari Jumat 8 Juli 2022, di mana yang bersangkutan melaporkan pada pukul 17.20 terjadi peristiwa tembak-menembak antara saudara Richard dan saudara Yosua yang diduga terjadi karena ada pelecehan menurut yang bersangkutan pada saat itu kepada saudara PC oleh saudara J di Duren 3. Kita udah mendengarkan jelas tadi kan di awal dikatakan TKP-nya adalah Duren 3. Lalu penyelidik punya penyelidik, selidik punya selidik, ternyata yang ada di Duren 3 itu gagal skenario-nya kan. Tidak ada itu yang namanya pelecehan maupun tembak menembak. Lalu berubah lagi. Keterangan Sambo mengatakan bahwa dia marah atau emosi kan gitu intinya. Istrinya melaporkan ada peristiwa asusila di Magelang, pindah sekarang ke Magelang. Itulah intinya kan. Mari kita dengarkan keterangan Pak Kapolri. Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Di Duren 3, kalau kita lihat keterangan lengkapnya itu ada peristiwa katanya istrinya menelepon Sambo. Kan begitu. Berarti didugalah menelepon itu menyampaikan berita pelecehan, karena di Duren 3 kan pelecehan. Begitu juga sekarang di Magelang larinya Sambo juga mengatakan bahwa ada peristiwa asusila diberitahu dari istrinya. Intinya kalau tidak ada istrinya memberitahu, ini kasus tidak ada. Kalaulah tidak ada asusila ataupun pelecehan baik di Duren 3 maupun Magelang, berarti fitnah. Siapa yang mau fitnah? Diduga paling besar adalah istrinya. Karena kan jelas bahwa baik di Duren 3 pun mau Magelang, informasinya datang dari istrinya. Sambo emosi. Kan begitu. Sebab itu sahabat-sahabat agak, ya bagi kita sih wajar-wajar saja lah seorang suami seperti itu emosi, tapi kan ini terlalu berlebihan begitunya harusnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini bagi kita harus kita pahami karena ini sudah jelas ada dua versi. Pertama Duren 3 katanya pelecehan, ada telepon dari istrinya kan gitu, gagal skenario, sekarang masuk Magelang. Silakan aja Magelang kalau ada, sampaikan barang bukti dan alat buktinya. Kalau nggak ada ya berarti didugalah sebab musabab kasus ini adalah PC karena dia melaporkan pada suaminya dengan laporan palsu. Seperti laporannya diduga dengan pihak penyidik kan seperti itu. PC sudah 3 kali diperiksa dan memberi keterangan pada penyidik.
tentang peristiwa Duren 3. Ya kan tidak jauh peristiwanya itu, ya tentang pelecehan kan yang masuk kamar dan begitu. Jadi ada kemungkinan besar ini peristiwa adalah berasal dari fitnah. Kan gitu. Sehingga suaminya emosi, penyidiknya juga dibohongi, kan seperti itu. Silakan saja kalau ada Magelang, tapi jangan peristiwa ini hanya cerita dongeng kan. Ya semestinya ada barang bukti kan, kalau pelecehan itu kan, misalnya CCTV dan sebagainya. Oleh sebab itu, ya kita doakan saja kasus ini mudahlah rasanya diselesaikan. Sekian dan terima kasih.